sekaligus Allah juga simbolnya alif. Termasuk simbol ketika Allah dan Ana bersatu, kesatuan Tuhan dan hamba. Kalau dalam Jawa dikenal manunggaling kawula Gusti. Ini yang paling terkenal lagi. Filsafat alif, falsafah alif. Nanti di tempatnya beliau Sosro Kartono itu ada kaligrafi, isinya cuma huruf alif tok. Di masjid ini tidak ada kaligrafi ya. Di mimbar itu mungkin ada kaligrafi, tapi itu kan tidak alif tok. Ini mau alif tok, ini cuma alif. Itu kan unik, tapi itu maknanya besar. Dan itu kalau beliau Sosro Kartono tidak sembarangan. Sebelum bikin kaligrafi, sebelum masang kaligrafi itu tirakatan dulu. Itu ada kalimatnya. Ping kalihipun perlu babat lan ngatur papan kangge masang alif. Yang nomor 2, perlu laku, perlu aturan untuk masang alif. Masang alif inggih menika kedah mawi sarana lampah. Harus melalui laku. Mboten kenging kok lajeng dipun cantelaken kemawon, lajeng dipun tilar kados mepe rasukan. Jadi masang gak bisa kok hanya dicendel ketok terus ditinggal kayak jemuran. Kalian kan kalau masang gambar, masang kaligrafi kan gitu. Pokoknya nempel lurus sudah, ditinggal kayak masang jemuran. Kalian tidak pernah berpikir efeknya, maknanya, kedalamannya. Kok kamarmu mbok kasih gambar artis sebesar itu misalnya. Kira-kira filosofinya apa, maknanya apa. Kan ngono. Ya kan? Ya enggak apa-apa. Bahannya artis, tapi kan dari situ mungkin renungan panjang. Wah, ini kuasanya Allah bikin manusia kayak gini misalnya. Loh ya kan enggak apa-apa. Ini masih muda, masih kinyis-kinyis. Besok kalau tua sudah enggak begini lagi. Jadi ini filosofinya kesementaraan. Misalnya kan ngono loh. Lah iya toh. Jadi biar enggak iseng, kamu kan sering iseng. Tadi apa-apa mantap. Dan itu beliau Sosro Kartono itu kalau lagi di depan kaligrafinya itu bisa berjam-jam diam cuma natap huruf alif itu. Jadi media untuk fokus. Alif itu simbolnya Allah, sekaligus simbol Ana, aku. Sekaligus Allah juga simbolnya alif. Termasuk simbol ketika Allah dan Ana bersatu, kesatuan Tuhan dan hamba. Kalau dalam Jawa dikenal manunggaling kawula Gusti. Simbolnya kasunyatan. Ternyata kesatuan antara hamba dengan Allah itu tidak cuma Allah sama manusia, tapi alam semesta ini semuanya adalah manifestasi Tuhan. Kalau bahasanya Al-Quran, Allah itu muhit bikulli syai'in muhit, meliputi segala sesuatu. Jadi kasunyatan ini ya liputannya Allah, diliputi oleh Allah. Itu simbolnya alif. Alif juga simbol tegak, lurus, murni. Kalau dalam bahasa Arab kan huruf yang paling gampang nulisnya kan alif, cuma garis itu aja. Paling simpel. Kemudian alif juga fokus, konsentrasi ke arah keterbukaan jiwa. Jadi menerima unsur-unsur dari luar itu simbolnya alif. Dan alif itu bisa dibaca segalanya, pusatnya adalah Allah. Semua dari Allah, atas pertolongan Allah akan kembali ke Allah. Jadi menghadapi apapun pakai falsafah alif, ini dari Allah, atas pertolongan Allah akan kembali ke Allah. Ngaji ini diizinkan oleh Allah, berjalan atas pertolongan Allah, pada akhirnya akan berakhir sesuai kehendaknya Allah. Gantengmu itu dari Allah, atas pertolongan Allah, dan nanti berakhir sesuai ketentuannya Allah. Kuliahmu itu seizin Allah,
ditolong oleh Allah bisa jalan, dan nanti berakhir kapan sesuai ketentuannya Allah. Hidup selalu begitu, itu falsafah alif. Ya kalau bahasa ilmu kalam namanya tauhid. Apapun yang terjadi selalu disambungkan dengan Allah. Karena memang ada hubungannya dengan Allah. Kalau bahasa kita ya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, berputar. Nah itu falsafahnya alif. Jadi hanya sekedar satu garis, tapi maknanya bisa dalam, bisa panjang. Nah, jadi nanti di tempatnya Sosro Kartono ada 3 kaligrafi alif. Ada alif warna hitam, dasarnya putih. Ada alifnya putih, dasarnya biru, biru muda. Ada alif warnanya putih, dasarnya merah. Warna ini juga menentukan, membantu dalam merenung muhasabah meditasi. Kalau warna putih itu kan simbol kesucian, simbol cahaya. Kemudian kalau warna hitam itu simbol kekuatan, kesatuan. Paduan banyak warna, warna apa saja kamu kumpul jadi satu kan hasilnya hitam. Jadi hitam simbol kesatuan. Manunggaling kawula Gusti tadi bisa pakai simbol hitam. Makanya wali-wali tertentu kan tidak pakai baju putih-putih, tapi pakai baju hitam. Kayak Sunan Kalijogo itu pakai beskapnya ya, kalau digambar-gambar kan pakai hitam. Berarti bagus mana Pak putih sama hitam? Ya filosofinya beda-beda. Kalau putih itu filosofinya kesucian, cahaya. Kalau hitam kesatuan, kekuatan. Nah, oke, cuma kalau ketumbimu banyak ya pakai putih aja. Kan gitu katanya iklan. Kalau biru itu simbol ketenangan. Ya kan? Kedamaian. Kedalaman itu biru. Laut yang dalam itu kan warnanya biru. Maka pakai warna biru itu simbol-simbol itu. Aroma terapi-terapi tertentu yang pakai warna kan memanfaatkan ini. Kalau kalian sedang butuh tenang, butuh tentram, butuh damai, warna biru bisa membantu. Kalau warna merah, daya hidup, kreativitas, keberanian, keberlangsungan. Kalau ini kalian sedang loyo, sedang males, sedang tidak gairah, warna merah bisa membantu. Kalau sedang jahat ya warna putih bisa membantu. Itu terapi-terapi warna. Nah, jadi itu filosofinya falsafah alif yang berasal dari Sosro Kartono. Cuma alif tidak sekedar alif, kaligrafi tidak sekedar kaligrafi. Karena dia dijadikan pijakan untuk merenung. Kalau dalam bahasa agama namanya tafakkur muhasabah. Terus teori lagi dari beliau namanya catur murti. Catur itu 4. Jadi saya tidak tahu kok permainan catur itu mungkin menyerap dari bahasa Jawa catur ini. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca. Kalau murti itu penjelmaan. Jadi catur murti itu jelmaan 4. Maksudnya gini, keutuhan hidupmu tergantung bersatunya 4 hal. Kalau kamu ingin hidup damai, tentram, bahagia, masuk ke ranah catur murti. Apa? Pikiran harus benar, perasaan harus benar, perkataan harus benar, perbuatan harus benar. Nah, 4 ini simultan. Tidak sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang ada dalam hidup itu secara pikiran benar, tapi secara perasaan enggak. Itu hidupmu tetap enggak bahagia. Misalnya jalan-jalan terus keangkringan, kamu sama temenmu. Kok ya temenmu enggak punya duit, kamu yang punya duit.
Itu secara pikiran, kamu beli sendiri, dimakan sendiri, temenmu suruh nunggu, itu rasional. Wong yo duit-duitnya sendiri, salah dewe dia ndak bawa duit. Ya kan? Tapi secara perasaan kan ndak sinkron. Ndak nyambung. Maka hidupmu tetap ndak bahagia. Kalau bisa ya pikiran iya, perasaannya iya, kata-katanya iya, perbuatannya iya. Yuk, kayak tadi jalan-jalan ke angkringan itu, akhirnya menurut pikiranmu ya sudahlah, mungkin lebih enak ditraktir aja bareng-bareng. Tapi kok yuk tak traktir yuk, sampai level ngomong saja, nggak level perbuatan, itu ya belum utuh. Utuh itu sampai level perbuatan. Kalau contohnya perasaan yang nggak cocok sama akal, Pak. Ya misalnya tadi neraktir tadi dibalik akhirnya, wah kamu kok nggak bawa uang, sudahlah uangku kamu ambil semua, kasihan kamu, aku nunggu kamu makan. Nah, itu kebalikannya demi perasaan, akalnya dikorbankan. Itu kebalikannya begitu. Hidup itu akan selaras, damai, utuh kalau pikirannya setuju, perasaannya setuju, kata-katanya nyambung, perbuatannya nyambung. Ada satu saja yang tidak nyambung, orang akan gelisah. Tiap hari ceramah tentang yang baik-baik, tapi dia sendiri nggak melakukan itu berarti kan kata-kata dan perbuatan nggak nyambung. Hidup tetap tidak akan bahagia. Jadi catur murti itu 4 ini harus selaras. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, didasari oleh pikiran yang baik, dan dijalankan dengan rasa yang baik. Hati-hati yang biasanya mengacaukan, orang jadi tidak berpikir benar, perasaannya tidak benar, perkataan perbuatannya tidak benar. Secara umum katanya Sosrokartono ada 5: benci, serakah, iri, fitnah, dan bodoh. Hindari 5 hal merusak ini. Kalau masih ada kebencian, masih ada keserakahan, masih ada iri, masih ada fitnah, masih ada kebodohan, kamu susah menyelaraskan 4 hal itu. Maka untuk kebodohan cari ilmu yang banyak. Fitnah, iri hati, itu sumbernya benci. Fitnah, iri hati, kebencian itu sebenarnya biasanya satu paket. Kenapa orang memfitnah? Karena benci. Kenapa orang benci? Biasanya karena iri. Itu satu paket. Benci, iri hati, fitnah. Kalau serakah ini ambisi yang tidak terkendali. Itu namanya serakah. 4 ini menghalang-halangi catur murti. Kalian usahakan tidak ditelan oleh ini. Kalau masih ada penyakit benci, penyakit serakah, penyakit iri, dan seterusnya, itu berarti biasanya ada sisi-sisi tidak bahagia dalam hidupmu.